Bab 188. Leonie menceritakan secara umum bagaimana perjalanan hidup Frankly dan Cecilia. Mendengar ini mata Karin berair, tanda sedih. Ia pun berkata, hanya nyonya muda, wanita yang menolak pinangan keluarga Lee. Sungguh wanita yang hebat dan setia. Sarasen yang juga baru mendengar kisah ini terdiam, lalu ikut berkata, aku baru mendengar kisah ini. Mereka berdua adalah pasangan serasi, dan sekarang kebahagiaan milik mereka dengan hadirnya putra-putri yang luar biasa. Aku yang menjaga nyonya muda selama tuan muda di utara. Ia wanita yang kuat bersama nona kecil. Kadang hanya makan mie instan, kata Vandu. Leonie yang mendengar kata-kata Sarasen, ia pun berkata, baru kemarin kita saksikan bagaimana badai datang kepada keluarga mereka. Saat tuan muda dikabarkan tewas, engkau lihat bagaimana tegarnya ia menghadapinya. Lalu saat putra dalam kandungannya divonis sakit, engkau lihat bagaimana mereka menghadapinya bersama. Maka ia dan tuan muda itu saling membutuhkan. Sarasen mengangguk lalu berkata, Bibi, engkau benar. Nyonya wanita yang kuat dan berkat kekuatannya itu, ia melahirkan sepasang pewaris dua keluarga besar. Bahkan tidak perlu dilatih, sepasang anak itu sudah memiliki kekuatan yang tidak lumrah manusia, tambah Vandu lagi. Zain yang dari tadi dia mendengar menjadi tertarik, lalu bertanya, tadi aku bertanya pada Tuan Long dan Tuan Fu, ada apakah dengan putra mereka? Bahkan nona kecil ingin turun ke kaki bukit pun harus pamit dengannya. Randu yang menjawab. Ia pun berkata, putra tuan itu anak ajaib. Di dalam kandungannya pun ia bisa menjaga dirinya dan puncak bukit. Jika kakak melihat bagaimana proses pengobatannya, maka itu lebih aneh lagi dari dibakar hingga dikubur hidup-hidup. Mendengar ini, Karin dan suaminya membuka lebar mata mereka, tidak percaya. Setelah melihat semua orang yang berada di sana membuat mereka sadar bahwa kejadian itu benar adanya. Apakah karena leluhur keluarga Lee ia menjadi seperti itu? Tanya Karin penasaran. Leonie menggeleng kepalanya sembari menjawab, tidak secara langsung, namun leluhur keluarga Lee yang lebih tua, yakni keluarga Zhang yang membuat tuan muda, putra dan putrinya menjadi manusia yang berbeda. Rasa penasaran Karin yang diturunkan oleh keluarga Lee-nya membuat ia banyak bertanya dan semua dijawab oleh semua orang yang hadir di sana. Sementara itu, di sel Adford, para gadis masih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Diana Zhang ikut hadir bersama. Rianti sebagai pendengar mereka berdua belajar bagaimana cara bekerja dari gadis-gadis yang berada di sana. Sinta pada waktu itu mengurus proyek pembangunan perumahan keluarga Lu di utara Jiangling. Kalian jangan mengambil tanah keluarga Chen. Aku sudah memberi patok batas, maka di sana kalian mulai membangunnya dan naikkan tembok milik keluarga Chen. Sinta berkata. Terdengar jawab dari ujung telepon. Nona San, kontur tanah yang engkau beri patok tidak bagus untuk didirikan tembok. Jika ada waktu Anda bisa datang dan melihat sendiri. Lian Chen menatap Sinta karena membawa tanah ayahnya. Ia pun bertanya, jika tidak bagus untuk didirikan tembok, maka kenapa tidak membuang tanah itu dan dirikan tembok di tanah yang konturnya baik? Sinta tersenyum menjawab, kakak sudah memberikan perintah. Tidak semeter pun tanah ayahmu berkurang, maka itu yang aku pertahankan. Lian Chen tersenyum lalu menjawab, kakak memberi perintah itu karena ia tidak tahu kontur tanah. Jika dibangun tembok tinggi akan cepat runtuh karena pergerakan tanah. Sinta mengangguk lalu berkata, tidak bisa, kita putuskan sendiri. Harus kakak yang memutuskannya agar kepala kita tetap utuh. Lian pun mengangguk. Ia pun berkata, nanti sore kita melaporkannya. Sinta mengangguk lalu berkata lagi kepada Novitasu,
Bagaimana denganmu? Apakah ada kesulitan? Novitasu menggeleng kepalanya lalu menjawab, tidak ada. Semua berjalan lancar. Sinta berkata kepada Rina, Salford coba cari partner di Jiangnan, Xia dan kota lain untuk memasang iklan produk Novita dan grup Chu, karena jika iklan di sini semua orang tahu, jadi mari kita ekspansi ke kota lain. Jiangnan serahkan padaku. Kakakku bekerja di perusahaan periklanan di sana, kata Lensi karena memang ia berasal dari Jiangnan. Sinta mengangguk lalu bertanya, bagaimana dengan Xia dan kota lain? Jika tidak ada, maka cari informasi dan buat komunikasi dengan mereka. Semua memulai apa yang Sinta perintahkan, kontrak iklan kepada Salford lalu disubkan kepada perusahaan di luar Jiangling. Dengan begitu, Salford mendapat keuntungan tanpa bekerja. Mendengar ini, staf Salford semakin semangat mencari rekanan untuk dijadikan kantor perwakilan mereka dalam mengurus iklan Law and Crop yang dikelola oleh Novitasu. Semua bekerja dengan tekun hingga makan siang. Semua bubar, para gadis hanya memesan makanan untuk dimakan di kantor. Karena Franklin melarang mereka makan di luar untuk saat ini. Langganan tetap Tiger Wu dengan setia mengantar makanan saat menjelang makan siang, maka makanan sudah disaji di lobi dengan menggunakan meja portable milik Tiger. Mereka menyantap makan siang itu dengan canda tawa. Sementara di halaman belakang, Franklin mengobrol bersama dengan tetua Jang dan lain-lain. Sementara Anita lalu duduk di meja bersama para wanita. Pada waktu itu, Anita menelpon Sintasan. Sebentar lagi, Mark dan istrinya akan tiba. Engkau jemput paman dan bibimu itu. Setelah terdengar jawaban Sinta, maka telepon dimatikan. Lalu Anita berkata pada Nora. Ia pun berkata, aku tidak ada waktu untuk ini. Tolong kau atur acara lamarannya kepada keluarga Lau. Anggiani yang juga berada di sana menjawab, Nyonya besar, apakah kami mesti kembali dulu ke Jiangnan? Feng Long menggeleng kepalanya lalu menjawab, tidak perlu, engkau dan keluargamu dapat menyambut calon besanmu di rumahku. Aku ucapkan terima kasih dan maaf merepotkan bibi, jawab Anggiani. Feng Long tersenyum lalu menjawab, tidak perlu basa-basi. Itu, mari engkau, ayah, dan adikmu ikut aku pulang dahulu untuk mengatur semuanya. Maka Feng Long bersama ayahnya dan keluarga Lau meninggalkan puncak kembali ke tempat tinggal Feng Long. Setelah mereka pergi, maka Nora berkata, bukannya aku menolak perintahmu, namun aku belum pernah melakukan hal ini, jadi bisakah engkau minta Kak Leonie untuk mengurus ini? Karena ia lebih berpengalaman. Anita tersenyum menjawab, engkau memiliki anak gadis yang suatu saat akan melamar. Jika engkau tidak memahaminya, engkau bisa minta bantuan Leonie. Kalau begitu aku setuju, jawab Norali tersenyum. Sementara di kaki bukit, Tania yang asik bermain bersama dengan putra-putri Randu mendatangi Randu lalu berkata, Paman, bisakah Paman mengantar aku ke puncak? Adikku minta aku untuk kembali. Randu tersenyum berdiri lalu bertanya, dengan mobil atau mau adu lari cepat? Tania tersenyum menjawab, Paman akan kalah cepat, namun Kak Robin juga harus naik ke atas, tentu ia akan tertinggal jauh di belakang kita. Jadi, naik mobil saja, agar tibanya bersamaan. Zen dan Karin hanya mendengar kata-kata Tania. Setelah Randu membawanya naik ke atas, Karin kembali bertanya, bagaimana ia tahu adiknya meminta ia untuk kembali, sungguh aneh. Jandu menjawab, ia pun berkata, tidak ada yang aneh. Keterikatan mereka berdua sangat erat, bahkan menurut tetua hingga usia adiknya 13 tahun, maka dengan jarak ribuan kilometer, mereka berdua bisa berhubungan. Bagaimana? Apakah secara telepati? Tanya Karin menebak. Leonie menjawab, susah untuk dijelaskan karena tidak hanya pada Tania, kadang adiknya pun bicara pada Cecilia. Karin menatap Leonie lalu bertanya, Bibi, kenapa hanya hingga usia 13 tahun? Leonie menjawab, itu batas usia kesembuhan adiknya, jadi sementara ini sakit yang diderita adiknya juga ditanggung Tania. Melihat ini, Vendu tertawa lalu berkata, jika dipikirkan maka kita tidak akan mendapatkan jawabannya.
Seperti tadi Leoni menyampaikan berbagi sakit pada nona kecil, namun engkau lihat ia baik-baik saja karena yang menanggung sakitnya adalah leluhur perempuan keluarga Lee yang sudah tiada ribuan tahun lalu. Leoni juga ikut tertawa lalu berkata, "Hahaha, sudahlah, nanti malam saat Bong dan suamimu mendapat pengobatan dari Tufu, dan aku yakin kakak dan adik itu akan ikut campur." Sarasen menatap Leoni lalu bertanya, "Mengapa bibi begitu yakin?" Leoni tersenyum lalu menjawab, "Engkau ingat bagaimana Tania mengobati adiknya padahal 13 tetua sudah hadir di sini. Dan cara pengobatan ini pun asalnya dari leluhur Jang, maka mereka berdua akan ikut campur." Sarasen tersenyum mengangguk, membenarkan. Pada waktu itu, Feng Long masuk dan berkata, "Aku akan pulang membawa keluarga Lau menyambut Mark Lu dan istrinya. Engkau naiklah ke atas karena tadi Anita meminta Nora mengurus Grace. Ia tidak akan mampu untuk itu. Maka hanya engkau yang bisa mengurusnya." Leoni tersenyum mengangguk, lalu menjawab, "Sebentar, aku akan naik." Karin berbicara pada Anggiani. Ia pun berkata, "Besok aku akan berdiri di sisimu menyambut Mark Lu dan istrinya." Anggiani mengangguk lalu menjawab, "Acaranya mungkin tidak besok, kami hanya menunggu berita kapan waktu yang baik." Setelah mereka pergi, Leoni juga pamit untuk naik ke puncak sesuai permintaan Feng Long tadi. Karin dan suaminya juga ikut naik. Bersama Leoni diantar Fendu. Setibanya di sana, suasana masih seperti tadi. Para tetua mengobrol dengan penuh tawa, sedangkan di sisi lain Anita juga membentuk grup khusus wanita. Frank Lee mengajak Zhen Chao bergabung bersama dia dan tetua. Pada waktu itu, Bao Sheng bercerita bagaimana ia mengawal Jenderal Suma di ibu kota. Ia pun berkata, dia sebetulnya jenderal yang baik, tidak mau melihat rakyat susah dan selalu membela orang yang lemah. Bao Sheng berkata. Frank Lee mendengar itu lalu berkata, "Bibi tua sudah mengaturnya, mungkin 1-2 hari ini ia akan tiba di kaki bukit meminta untuk naik ke sini." Bao tersenyum mendengarnya lalu berkata, "Semua berkat Anda, Tuan Muda, dan aku berterima kasih untuknya karena engkau sudah memberikan kesempatan kedua padanya. Bukankah bibi tua yang minta? Maka padanya engkau harus berterima kasih," jawab Frank Lee. Bao tertawa, lalu berkata, "Nanti aku akan berterima kasih padanya karena idenya semua jadi begini." Begitulah obrolan mereka. Yang didengar oleh Zhen membuat dia semakin kagum pada orang-orang ini, terutama pada Frank Lee. Pada waktu itu gerbang terbuka, mobil Sinta memasuki area parkir. Setelah memarkirkan mobilnya, ia turun ditemani Mark Lu dan istrinya. Sinta membawa mereka ke belakang rumah melalui pintu samping. Setibanya di sana, Mark Lu sedikit kaget melihat begitu banyak orang yang sedang menikmati matahari sore di halaman belakang. Mark Lu membawa istrinya ke tempat Jackson duduk. Ia memberi hormat lalu pada yang lain. Setelah itu kepada Anita Lu. Anita Lu memperkenalkan Cecilia pada mereka berdua. Setelah itu Mark Lu kembali ke meja para laki-laki dan ikut nimbrung. Jackson berkata, "Sebentar lagi putrimu akan kembali. Di sini ia sudah mulai bekerja dan menghasilkan uang sendiri." Mark Lu bangkit lalu membungkuk dan berkata, "Aku merasa senang mendengarkannya." Semua berkata, "Tuan besar berdua dan tuan muda," hingga ia berubah. Frank Lee tersenyum lalu menjawab, "Paman salah. Ia berubah karena ibu dan istriku yang mau menerima ia di sini dengan syarat bekerja." Mark Lu tersenyum mendengar jawaban Frank Lee lalu ia berkata, "Kini ia merepotkan tuan muda lagi dengan rencana pernikahannya." Mendengar ini Frank Lee tertawa lalu menjawab, "Paman, ia wanita Lu, maka sudah menjadi tanggung jawabku untuk mengurus semuanya." Mark Lu tertawa lalu bertanya, "Aku belum bertemu dengan calon mantuku. Bagaimana pendapat tuan besar berdua dan tuan muda?" Jackson menjawab. Ia pun berkata, "Menurutku ia seorang pemuda yang baik. Lagi pula ia tahu siapa yang ia nikahi. Jika kulit cucuku sampai lecet sedikit, maka ia tahu akibatnya." John Lee pun tertawa lalu berkata, "Hahaha, engkau tidak perlu khawatir. Kami sudah bertemu dengannya dan tahu latar belakang keluarganya." Mendengar jawaban ini, Mark Lu tersenyum lalu berkata kembali, "Kalau begitu aku sangat senang. Tentu pilihan tuan besar berdua tidak akan salah. Namun apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya, aku berharap paman dan bibi tidak ikut campur. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri." Frank Lee berkata.
Maklu pun mengangguk setuju. Anita Lu yang mendengar kata-kata putranya itu lalu berkata, ia akan kembali kepada engkau dan istrimu jika ada masalah. Jadi kalian berdua harus siap menerima keluhannya. Cecilia tertawa kecil membayangkan bagaimana Grace datang jika ada masalah. Franklin pun tersenyum mendengar kata-kata Anita Lu dan ia menjawab, Ibu, aku sudah punya rencana mengirim ia untuk mengelola perusahaan di Jiangnan. Jadi mungkin tidak setiap ada masalah ia akan datang. Tapi aku belum yakin untuk melepas ia sendiri di Jiangnan. Anita Lu merasa khawatir. Cecilia berkata menenangkan hati ibu mertuanya. Ia pun berkata, Ibu, ia ke sana bersama suaminya. Di sana ada kakek Andre yang akan menjaganya. Dan tentu ada keluarga Lau juga. Aku akan minta Sintasan untuk mengawasinya. Anita Lu mengangguk lalu berkata, aku serah ia padamu. Cecilia pun tersenyum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Karin semakin kagum dengan Cecilia yang baik itu. Dari kecantikannya, kecerdasannya, ia memang pantas menjadi nyonya dua keluarga besar pikirnya. Maklu mendengar cerita John Lee mengenai ide Grace untuk mengembangkan usaha dengan nama Chu Group di Jiangnan. Setelah mendengar itu, ia berkata, jika kambing masuk kandang harimau maka akan mengaum. Begitulah putriku, setelah berada di sini ia banyak berubah bahkan menjadi seperti saat ini. Jackson tertawa lalu berkata, hahaha, engkau benar, ia bergaul dengan keluarga Lee, maka cara berpikirnya pun berubah. Dan aku harap ia bisa berkembang dan membantu generasi muda keluarga Lu dalam berbisnis. Maksud ayah, aku tidak berhasil dalam berbisnis? Tanya Anita Lu tidak terima. Jackson berdiri lalu menjawab, engkau bisa berbisnis karena suamimu. Di usia Grace mana engkau paham soal bisnis itu. Bedanya dan apa lagi? Engkau sudah menyerahkan tahta pada cucumu, maka harapanku saat ini ada pada Grace dan tentu pada cucu buyutku. Namun, aku tidak yakin bisa melihat bagaimana bentuk keluarga Lu di bawah kepemimpinan cucu buyutku itu. Kenapa ayah berkata begitu? Sekarang ia sudah 6 tahun, hanya butuh 15 tahun lagi, ia sudah bisa menjadi nyonya besar Lu, kata Anita Lu berkata. Jackson tertawa, lalu berkata, usia tidak ada yang tahu, aku pun berharap bisa menyaksikan cucu buyutku memimpin keluarga Lu. Namun pada saat ini yang ada di hadapanku adalah Grace. Jadi aku ingin ia menjadi sesuatu yang bisa membimbing generasi muda Lu dalam dunia bisnis. Franklin tertawa lalu berkata, haha kakek, aku adalah pewaris tahta keluarga Lu juga. Kalau hanya soal bisnis, generasi muda Lu bisa belajar padaku. Jackson Lu menggeleng kepalanya lalu berkata, tidak bisa. Banyak yang mesti engkau pikirkan, bukan hanya keluarga Lee, namun negeri ini butuh engkau, maka keluarga Lu tidak berani mengganggumu. Sinta yang diam bangkit berdiri dan berkata, Tuan besar, aku adalah keluarga Lu. Jika soal bisnis, aku siap membagi ilmuku. Jackson kembali tertawa senang. Hahaha, tidak. Engkau walau keluarga Lu namun milik keluarga Lee. Yang aku ingin adalah keluargaku sendiri yang memberikan sesuatu yang baik di masa depan. John Lee menengahi dengan berkata, bagiku tidak ada soal itu. Grace dididik oleh keluarga Lee, begitu juga Sinta. Mereka berkewajiban membagi ilmu mereka kepada generasi muda keluarga ayah. Jackson duduk setelah mendengar ini, lalu berkata, engkau menantuku yang baik. Kalimat ini yang aku tunggu. Jadi mereka bisa membagi ilmu mereka kepada adik-adik mereka di keluarga Lu. Ayah, selain istriku, putra dan menantuku, engkau juga memiliki cucuku. Grace dan Sinta adalah keluarga Lu. John Lee kembali berkata. Jackson tertawa senang lalu berkata, engkau benar, kenapa aku tidak berpikir seperti itu? Selain Grace ada cucu menantuku, cucu buyutku juga. Pada waktu itu para gadis tiba. Grace langsung berlari ke arah ibunya memeluk dengan penuh kerinduan. Sedangkan yang lain setelah memberi hormat mengambil tempat duduk di sisi Cecilia. Karin menatap gadis-gadis muda ini, semuanya cantik. Nora memperkenalkan satu persatu gadis itu pada Karin. Karin lama menatap Grace yang cantik, lalu ia bangkit membungkuk pada Anita Lu dan berkata, Nyonya besar, Grace akan tinggal di Jiangnan, apakah aku bisa melayani ia di sana? Anita Lu tersenyum menjawab,
Tentu bisa, usiaku sudah tua, sebentar lagi putraku akan mengambil alih semuanya dan ia sudah memilih putri Nora menjadi pelayan istrinya. Maka engkau bebas, dan aku senang jika engkau bersama Grace. Grace bangkit lalu membungkuk pada Anita dan berkata, Bibi, aku mengucapkan terima kasih atas izinmu pada Bibi Karin untuk menemaniku di Jiangnam. Anita lalu tersenyum lalu menjawab, anggap ini hadiahku atas pernikahanmu. Grace bangkit lalu memancungkan bibirnya lalu berkata, tidak bisa, Bibi Karin yang mengajukan sendiri, maka Bibi belum memberikan hadiah apapun padaku. Mendengar ini semua orang tertawa. John Lee berkata, baru beberapa lama tinggal di puncak, otak bisnis sudah mulai lancar. Mendengar ini Grace berlari kepada John Lee lalu berkata, Tuan besar juga harus menyiapkan hadiah terbaik. Hadiah apa yang kau inginkan dariku? Tanya John Lee. Grace duduk di sisi John Lee lalu berkata, sebuah perusahaan yang atas namaku. Cecilia yang menjawab, perusahaan Chu yang kau dirikan di Jiangnam maka sama mayoritas akan menjadi atas namamu, itu hadiah dariku dan tentu juga dari ayah. Grace tersenyum lalu menatap John Lee meminta persetujuan. Melihat John Lee mengangguk, maka ia tersenyum menang lalu berkata pada Mark Lu, ayah lihat putrimu sudah bisa memiliki perusahaan sendiri. Mark Lu mengangguk senang lalu berkata, ayah ikut senang, namun kau harus berusaha keras mengembangkan perusahaan itu. Ayah tenang saja, ada Kasintasan dan kakak iparku yang baik yang akan mendukungku, jawab Grace senang. Tania yang dari tadi bermain bersama adiknya berkata, tetap saja kalah dengan Tania, nanti buktinya perusahaan Tania sudah berkembang. Grace yang sudah senang lalu berkata, hei gadis kecil, engkau memiliki perusahaan karena nenekmu. Apakah engkau bisa memilikinya dengan usaha sendiri seperti bibi cantikmu ini? Tania tertawa. Ia pun berkata, tidak perlu melihat proses, namun nyatanya sekarang bibi kecil kalahkan dari Tania. Jika nanti Tania sudah dewasa, maka perusahaan Tania akan terus bertambah. Grace berdiri membanting kakinya mendatangi Tania mencubit pipinya. Rianti tertawa senang lalu berkata, Kak Grace, gadis kecil ini memang harus dikasih pelajaran. Mulai malam ini ia tidak mendapat jatah makan ringan yang kita beli tadi. Grace tertawa senang lalu menjawab, engkau benar. Tidak ada jatah untuk dia malam ini. Nenek, lucu ya, kedua bibi cantikku ini memang mereka akan terus berjaga tidak tidur, kata Tania sambil tertawa. Rianti yang sedang berdiri membanting-bantingkan kakinya sembari berkata, jadi engkau yang suka mengambil makanan bibi? Tania tertawa menang. Candaan di antara mereka terhenti ketika penghuni kaki bukit mulai naik membawa makanan untuk makan malam.